Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya atas nama Ruswina Radaringu, kelas KPN 21, NIM 14 20 12 10 28R, Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Nah, di sini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dari mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki dua unsur, yaitu unsur kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dalam bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak berombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalisme. Salah satu pedoman bangsa ini adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional hal mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional. Konsep geopolitik atau asal istilah geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktikkan sejak abad, tetapi pengertian baru tumbuh pada awal sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. 2. Teori-teori geopolitik. Ada beberapa teori geopolitik yang pernah ada di dunia ini yaitu teori geopolitik Friedrich Ретzel pada tahun 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruangan hidup Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Kegel. Rudolf Kegel 1964 dan sampai 1922 melanjutkan ajaran Ретzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ретzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya prinsip mirip, tetapi negara adalah satuan dan sistem politik yang menyalurkan yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi, politik, demo, politik, sosial, politik, dan kratopolitik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan membanggakan dirinya dengan melakukan ekspansi. Yang ketiga, teori geopolitik Gerhauser 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Retzel dan Kegel, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak berbanding lagi dengan luas wilayah sebagai ruang hidup Lebensraum, maka warga negara untuk mencapai maksud itu
negara harus mengusahakan antara lain. Yang pertama, autarki, yaitu cita-cita yang memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu politik ekspansi dijalankan. Berdasarkan asumsi demikian, Kierkegaard membagi dunia menjadi beberapa wilayah region yang hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Berikutnya wilayah-wilayah yang disukai pan-regional, yaitu pertama, Pan-Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Pan-Asia Timur mencakup bagian timur benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa. Ketiga, Pan-Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai oleh Rusia. Yang keempat, Pan-Eropa Afrika mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris, dan Rusia dikuasai oleh Jerman. Berikutnya, pokok pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul berkualitas saja yang dapat bertahan hidup dan memperkembangkan, sehingga hal ini menjurus ke arah realisme. Kedua, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan. Ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, yakni Jerman dan Italia. Keempat, geopolitik dirumuskan sebagai pembatasan ruangan hidup yang dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia. Berikutnya, paham geopolitik bangsa Indonesia. Negara-negara di dunia, pentingnya bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi. Wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Berikutnya, wawasan Nusantara, penerapan geopolitik Indonesia. Konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Wawasan Nusantara sebagai pancar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan rakyat Indonesia memberikan kaidah nilai, moral, dan etika serta tentukan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Berikutnya, kesadaran ruang negara bahwa matra kehidupan barat, laut, dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya, dijaga ekstensinya dan dijaga dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dijaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, jati diri, atau kepribadian bangsa. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat.
atau cara melihat, sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan kesejarahan bangsa Indonesia sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalisme. Yang kedua, faktor kewilayahan yang mengaruhi wawasan Nusantara. Pertama, ada asas kepulauan atau archipelagic principle. Kedua, Kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah Indonesia, zona ekonomi eksklusif Z, karakteristik wilayah Nusantara, perkembangan wilayah Indonesia, dan dasar hukumnya. Sesuai dengan hukum laut internasionalisme, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan, dapat mengacup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau termasuk bagian pulau perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang berhubungan satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan salah satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. Yang kedua, laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal. Ketiga, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut berada sepanjang pantai seperti yang terlihat pada peta laut. Yang keempat, perairan mendalam adalah wilayah sebagai dalam daratan sebelah dari dalam garis pangkal. Kelima, zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Yang keenam, landasan konstitusi suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar dan teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, wujudkan bentuk wilayah negara kesatuan rakyat Indonesia yang utuh dan bulat. Kedua, menentukan batas-batas wilayahnya. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayanan lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Yang kelima, dari 17 Februari 1969 Deklarasi Landas Konsisten sampai sekarang deklarasi tentang landas kontinen. Deklarasi dipandang pula sebagai upaya mengesahkan wawasan. Asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landas konsisten adalah sebagai berikut. Pertama, segala sumber kekayaan adalah yang dapat landas konsisten. Yang kedua, pemerintahan Indonesia bersedia menyesuaikan soal garis atau batas landas konsisten. Ketiga, jika tidak ada garis batas, maka landas konsisten adalah suatu garis yang ditarik. Yang keempat, klaim itu tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas Indonesia maupun utara di atasnya. Wilayah definisi sebagai ruangan yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur pada yang batas dan ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi,
4. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan dalam batas-batas tertentu dalam tanah permukaan bumi. Kedua, wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan kedalaman. 3. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan perairan negara itu. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara untuk memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu unsur wadah, unsur isi, dan tata laku. Wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya perairan, baik laut maupun selat, serta di atasnya merupakan salah satu kesatuan ruang wilayah. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Berikutnya tata kelengkapan organisme. Tata kelengkapan organisme adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat, mencakup partai politik, golongan dan organisme masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparat negara. Berikutnya penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Penerapan wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dalam membangun negara di berbagai bidang dampak pada berbagai proyek pembangunan di sarana dan prasarana, komunikasi, dan transportasi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib, sepenanjungan, dan asal Pancasila. Berikutnya penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan. Keamanan terlihat pada kesepian kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa Indonesia. Berikutnya tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. 6 konsep yang menjadi elemen wawasan nasionalisme Indonesia ialah persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan negara kepulauan, dan geopolitik pada dasarnya yang dapat dipandang dari 2 dimensi pemikiran, yaitu dimensi wilayah dengan segenap isi di dalamnya atau yang disebut realita, dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau yang disebut sebagai fenomena. Mungkin sampai di sini penjelasan saya sedikit. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah di dalamnya tadi ketika saya memaparkan dan membacakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.